Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gua Riko Kobe di HS Story 666. Di kesempatan kali ini gua akan ngebawain cerita yang pernah diceritain sama salah satu senior gua saat dia duduk di bangku SMA dan tergabung di Sispala sekolahnya. Karena ngerasa kalau mereka udah cukup ilmu, udah cukup pengetahuan, mereka ngelakuin satu kesalahan yang berdampak cukup fatal. Penasaran dengar ceritanya? Saksin terus. Jadi cerita ini bermula ketika senior gua yang kita sebut aja Jaka. Waktu Jaka pulang sekolah dan ngumpul di secret atau base camp lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan bertemu dua temannya yang kita sebut aja Dani sama Adam. Karena ngerasa udah cukup ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, ya bisa dibilang agak sombong ya. Jaka nanya ke dua temannya ini, kita mau naik mana lagi ya? Dia bilang gitu kan. Terus Dani jawab, gimana kalau kita naik Salak aja? Si Jaka jawab lagi, lah kan kalau ke Salak udah sering, dia bilang gitu. Kata Dani, kali ini kita ngelakuin yang beda. Dani ngejelasin kalau dia pernah dengar cerita kalau di Salak itu ada 7 curug. Yang salah satu curugnya itu dipakai untuk Bung Karno bersembunyi dan nyimpen harta. Tanpa pikir panjang, Jaka ngeyain, yaudah kita naik Salak, dia bilang. Adam nanya, mau naik kapan? Gimana kalau Jumat aja, dia bilang gitu. Karena Sabtu dan Minggu tuh mereka udah libur memang. Ya udah, singkat cerita, mereka siapin semua alat-alat pendakian apa segala macam. Mereka berangkat tuh hari Jumat dari Secret. Nah, meeting pointnya tuh di Secret, mereka berangkat ke Salak, ke salah satu jalur pendakian yang gua nggak bisa sebutin namanya di sini. Singkat cerita, mereka sampai di salah satu rumah yang bisa dibilang juru kunci. Kita sebut aja Abah. Mereka izinnya tuh mendaki, karena nggak mungkin dong kalau bilang mereka niatnya tuh buat nyari curug, nggak bakal diizinin pastinya sama si Abah itu. Jadi sebelum ngelakuin pendakian tuh mereka nginep dulu di rumah si Abah. Dan rencananya mereka mau berjalan tuh besok di pagi hari, karena rencananya Minggu tuh mereka udah kelar, udah bisa pulang gitu kan. Singkat cerita mereka mulai nih perjalanan di Sabtu pagi ya kan. Dani sebelumnya tuh udah pernah ke salah satu curug itu dan diutus lah jadinya. Ya udah, Dani ngelit di depan. Mereka mulai tuh jalan sampai kurang lebih 4 jam tuh nggak ketemu juga curug yang si Dani udah pernah kunjungin sebelumnya. Jaka yang ngerasa kayak, kok 4 jam belum sampai nih. Dia nanya ke si Dani kan, Dan, aman? Dani nggak ngejawab omongannya si Jaka, tetap jalan aja, seakan nggak dengerin tuh omongannya Jaka. Jaka nyuruh si Adam nepuk pundaknya si Dani. Dia deketin. Emang kalau naik gunung kan nggak nempel gitu kayak ngantri ya. Ya jaraknya semeter 2 meter lah gitu. Kadang bisa lebih, ada bisa 5 meter, 10 meter gitu. Gimana mereka nyamannya aja. Terus si Adam deketin si Dani tuh. Terus ditepok dah tuh pundaknya. Nah, begitu nengok tuh mukanya si Dani kayak orang bingung. Si Jaka nggak pengen bikin si Dani ini makin panik gitu kan. Karena udah kelihatan nih mukanya Dani ini bingung. Jaka bilang, break dulu. Kita ngerokok dulu, kita ngopi dulu. Ya udah tuh, mereka break dulu.
Setelah ngerasa kalau situasi udah cukup tenang, Jaka nanya lagi ke si Dani. Dan aman? Dani ngejawab, aman Jack. Ya nama Jaka dipanggil Jack gitu kan, emang biasanya begitu. Tapi gue masih nyari patokan, kata si Dani, buat masuk ke arah curugnya. Patokannya apa, Dan? Dan dijelasin kalau ada satu batu besar yang ditutupin sama akar pohon, dia bilang. Jaka mastiin lagi, tapi benar ini jalurnya, kata dia gitu kan. Dengan sedikit ragu nih si Dani ngejawab, saya ingat gue sih bener Jack, dia bilang. Yaudah, beresin dulu ngopinya sama ngerokoknya, habis itu kita lanjut, gitu kan. Singkat cerita tuh mereka ngelanjutin perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya ketemu patokan yang si Dani omongin. Ada suatu batu besar yang hampir seluruhnya tuh kebungkus sama akar pohon. Tiba-tiba Jaka ngedenger kayak ada suara orang ngorok. Makin lama kok makin keras. Kalau orang ngorok kan biasanya ya udah diem di situ lah gitu kan, nggak ngedeketin. Ini kok ngedeketin. Terus mereka kira-kira apa ini? Si Dani sih kayak udah ngerti ya kalau itu apa. Terus begitu makin jelas suaranya, mereka udah yakin kalau itu bukan orang ngorok. Ya kalian bisa tahu lah kalau di Salak itu memang masih ada habitatnya. Salah satu kucing besar yang ngerasa keusik dengan keadaan mereka. Tiba-tiba dari balik batu lompat ke arah semak tuh sosok kucing besar, warnanya agak hitam. Ya kita sebut aja si Black ya. Jadi dari batu dia lompat terus ngejauh, nggak nyerang sih. Meskipun macan itu larinya ngejauh ya, tapi mental mereka tuh udah ngedrop. Wah udah gemeter lah itu. Seketika tuh mereka diam sejenak dan punya pikiran kalau untuk udahlah kita putar balik aja. Kayaknya nggak diizinin nih, dia bilang gitu kan. Si Jaka mulai nih buka omongan ke si Dani sama Adam. Turun aja yuk, kata dia gitu kan. Ya, karena ya mereka udah tahu firasat kayak gitu tuh kayak ya nggak diizinin jatuhnya kayak gitu kan. Dialangin atau apa. Ya udah diputusin mereka langsung turun. Oke, kita turun aja. Pas perjalanan turun, mereka ngikutin jalur yang sama, yang baru aja mereka lewatin gitu kan. Selama perjalanan turun tuh mereka nggak ngalamin apa-apa, santai aja jalan, kucuk-kucuk kayak ya pendakian pada umumnya gitu kan. Sampai ketika warna langit tuh tiba-tiba mulai redup, udah mulai ngegelap. Wah kira-kira nih udah mau maghrib gitu kan, kalau udah warnanya kayak begitu. Dengan keadaan perut yang mulai lapar, mereka mempercepat jalannya nih. Seketika 2 jam berjalan agak ngebut, Jaka ngajak teman-temannya untuk berhenti. Karena diem-diem dia udah nandain satu pohon pakai tali plastik. Dan mereka udah lewatin itu 3 kali. Berarti mereka muter-muter aja dong di situ. Lagian karena jalur juga udah makin gelap gitu kan. Mereka putusin buat ngedirin tenda. Karena jalur terang aja ya mereka muter-muter. Gimana gelap? Setelah ngedirin tenda, mereka mulai tuh masak ya kan. Bikin kopi, ngerokok. Setelah beres, mereka makan. Dan mereka mulai ngebahas. Kalau besok mereka harus dengan segera sampai bawah. Karena logistik mereka terbatas. Tinggal sisa buat sarapan doang. Singkat cerita tuh udah, oh ya udah, besok kita bangun beres-beres langsung turun, gitu kan, udah deal kayak gitu, biar cepet sampai bawah. Malam itu tuh mereka
ngedirin tenda tuh sekelilingnya itu kayak banyak orang ketawa. Jadi kayak diledekin tuh seakan-akan ya. Ya mereka udah biasa sebenarnya, cuma ya tetap aja lah, namanya cuma bertiga di gunung gitu kan. Itu sekeliling pada ketawa-ketawa. Mulai dari ketawa cewek, cowok, anak kecil, ya bahkan ya kayak satu gunung tuh ngetawain mereka. Singkat cerita tuh mereka tidur deh, udahlah ketiduran. Sampai ketika bangun, langit udah terang. Sebelum ngelanjutin perjalanan, mereka ngabisin sisa logistik. Makan dulu tuh sarapan, ya kan, biar buat tenaga turun nggak lemes-lemes banget. Jaka mulai nih nandain satu pohon demi satu pohon tuh setiap 1 jam sekali. Jadi biar mastiin kalau mereka nggak muter-muter lagi kayak kemarin gitu kan. Kalau kemarin kan cuma satu pohon aja, terus mereka muter-muter lewat situ lagi, muter-muter lewat situ lagi. Ini enggak. Jaka nandain satu pohon dia ikat, jalan. Sejam dia ikat lagi pohon, jalan gitu kan. Nah, setelah berjalan kurang lebih 3 jam, udah 3 pohon dong yang dia ikat. Tapi anehnya, begitu menuju ke pohon keempat, mereka malah balik ke pohon yang pertama. Ke ikatan si Jaka yang pertama. Ya karena ngerasa mereka masih muter-muter aja di situ ya. Jaka mulai nih mempersingkat jarak dia ngikat pohon yang tadinya 1 jam sekali dia ikat, 1 jam sekali dia ikat, dia mempercepat gitu pada kata. Ya 15 menit dia ikat, 15 menit dia ikat, kira-kira 15 menit dia ikat gitu kan. Nggak yang rada lama gitu. Jalan kurang lebih mereka lanjutin lagi 2 jam. Tiba-tiba langit udah gelap lagi. Karena ngerasa nggak kondusif gitu kalau jalan gelap-gelap. Mereka putusin buat buka tenda lagi. Yaudah kita buka tenda lagi nih. Sempat ada perdebatan tuh karena ya kita udah nggak ada logistik nih, kita mau makan apa gitu kan. Tapi Jaka yakinin daripada kita jalan malam itu yang ada kita makin jauh tersesatnya. Kita jalan mending nunggu terang, dia bilang. Bakal sampai kita ke bawah tadi gitu kan. Gue yakin besok kita bisa nemuin jalan turun tadi gitu. Malam ini kita semua berdoa ya atas Jaka ngasih tahu begitu tuh. Dan mereka mulai berdoa deh tuh. Sampai ketika suara ketawa yang mereka dengar kemarin banyak gitu ya. Malam ini tuh mungkin hanya satu gitu yang dia dengar, tapi masih ada suara ketawanya, tapi ya paling satu gitu kan. Begitu suara ketawa itu hilang, mereka ngedenger nih kalau ada suara ngorok lagi. Mereka udah nggak nebak-nebak dong kalau suara ngorok itu apa. Orang pertamanya mereka udah tahu tuh yang ngorok itu apa gitu kan. Si macan hitam itu kan. Makin lama suara itu makin jelas, seakan ngedeketin tenda. Begitu yakin kalau suara itu benar-benar ada depan tenda, wah udah mulai getar tuh semua badan. Cuma anehnya pertama bunyi satu gitu kan ngedeketin tenda. Nah, gak lama ada suara ngorok lagi, satu lagi dari arah yang beda gitu kan. Dari dalam tenda tuh mereka ngeliat gitu bayangan siluetnya. Kalau ada kucing besar itu di luar tenda persis gitu. Bahkan salah satu dari kucing besar itu ngusap badannya ke tenda. Kelihatan dong kalau ya karakter kucing lu tahu sendiri gitu kan. Dalam keadaan ketakutan nih si Andi ngomong nih pelan-pelan banget gitu kan. Ampura Aki, maafin kita salah. Kita pengen pulang. Anehnya gitu ya, seketika sosok macan itu mulai ngejauh dari tenda dan perlahan-lahan hilang. Tapi kedengeran suara masuk semak tuh kedengeran, gitu. Kedengeran. Nah, setelah sosok itu ngejauh dan hilang, mereka semua tidur nih. Karena mereka memang pengen bangun pagi gitu kan buat cepet-cepet
turun ke bawah. Pada saat tidur, Jaka nih mimpi kalau dia berada di satu desa. Dari arah yang cukup jauh, ada satu kakek-kakek teriak ke arah dia, manggilin gitu kan. Jang, Jang, dari jauh gitu. Jaka nggak ngeliat karena ya jaraknya cukup jauh gitu kan. Jaka mulai ngedeketin tuh sosok itu. Itu ternyata sosok si Abah, si juru kunci ini. Dalam mimpinya si Jaka nih, Abah ini berpesan dalam bahasa Sunda gitu ya, yang artinya kurang lebih ya, Jang, lempengin pikiran sama hati, jangan bengkok, dia bilang. Di mimpi itu dia nggak nyadar kalau dia tersesat ya, layaknya orang mimpi gitu kan, dia nggak nyadar kalau dia dalam keadaan bermimpi. Nah, terus sosok si Abah ini ngasih pesan lagi, terus kamu bikin gapura dari kayu atau dia gitu, tapi ambilnya dari kayu yang udah jatuh dari pohon, jangan dari pohon dipatahin kata dia gitu. Kamu nyari kayu bikin gapura kata dia, terus lewatin. Jadi suruh bikin gapura gitu kan dari kayu-kayu, terus mereka harus lewatin di bawahnya sambil bilang assalamualaikum, dia bilang. Kalau hati kamu lempeng, besok bisa pulang. Si Jaka nggak ngerti ya di mimpi gitu kan, besok bisa pulang maksudnya apa gitu kan. Nah, abis ngasih pesan itu Jaka langsung kebangun, blok aja gitu kan. Dan ternyata ya langit udah terang. Padahal rasanya tuh si Jaka baru ngerasa kayak dia tidur 1 jam apa 2 jam gitu kan, berasa badan ya kalau kita tidur baru sejam 2 jam. Nah, begitu dia bangun, di tenda nggak ada orang. Begitu dia keluar, si Andi sama si Adam ini lagi ngelamun aja di depan tenda gitu kan, sambil megangin perut mereka ya. Wajar aja mereka belum makan kan dari kemarin pagi. Jaka nyamperin nih si Andi sama si Adam. Gue mimpi ya tadi, disamperin si Abah tadi gitu. Terus gimana tuh si Adam sama si Andi? Kita disuruh bikin gapura kata dia, suruh nempengin pikiran sama hati sama bikin gapura kata dia gitu. Terus kita suruh, dia ngasih tau lah instruksinya si Abah tadi, suruh ngelewatin sambil bilang assalamualaikum. Nah, Andi sama Adam yang tadinya mukanya terlihat lesu gitu, pasrah, kembali ngedapetin semangat buat ngelanjutin perjalanan. Nggak pakai bakbi bu, nggak pakai bongkar tenda, mereka muter nih dari sekeliling tenda gitu aja gitu kan, muter nyari kayu yang disuruh sama si Jaka ini. Sambil nyari kayu nih, mereka sambil ngambil daun-daun yang bisa mereka makan gitu kan, sambil ngomong si Adam tuh ke si Jaka. Dia bilang, akhirnya ada ilmu yang kepake juga nih dari organisasi. Ya Jaka ngasih tahu ya itu memang gunanya kita ikut organisasi gitu kan, ada basic survival apa segala macam. Ya udah, sambil terus nyari kayu sambil makanin daun-daun ya buat ngisi energi kan, karena tadinya udah pasrah mereka, sekarang kembali punya semangat gitu. Singkat cerita, gapuranya jadi, perut mereka sedikit kenyang. Jaka nih mulai ngelakuin apa yang disuruh Abah pas dia waktu mimpi itu kan. Satu persatu dari mereka tuh lewat sambil ngomong assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Assalamualaikum, oh ya 3 kali, soalnya 3 orang. Tapi anehnya mereka masih muter di situ-situ aja. Jadi begitu mereka lewatin, terus mereka nyali jalan gitu kan, balik lagi ke situ, lewatin lagi, nyari jalan, balik lagi ke situ, sampai kurang lebih 7 kali. 7 kali mereka ngulangin kayak gitu, sampai keadaan langit tuh udah balik lagi jadi gelap lagi.
Wah, itu udah nggak karu-karuan. Jaka yang tadinya semangat juga udah mulai goyang mentalnya nih. Jaka minta maaf ke Dani, ke si Adam. Sorry ya, dia bilang itu gara-gara gue nih kita jadi begini. Dani ngomong juga sorry ya begini, sorry. Jadi udah pada nyalahin diri sendiri, nggak. Biasanya kan gara-gara lu nih gitu. Enggak, ini jadi pada mereka nyalahin diri sendiri gitu kan. Nah ya udah, karena udah pasrah ya begitu, mereka jadinya buka tenda lagi. Habis mereka buka tenda, mereka langsung masuk ke dalam tenda gitu kan. Masih dalam keadaan pasrah, lemas, wah udah goyang lah mentalnya hitungannya. Sampai singkat cerita mereka semua ketiduran dalam keadaan pasrah. Tiduran itu mereka semua. Sampai ketika Jaka kebangun karena ngedenger suara motor. Suara motor yang cukup jelas ngelewatin tenda mereka. Jaka langsung bangun karena kaget gitu kan. Suara motor itu jelas dan kencang banget gitu lewatin tenda mereka. Jaka langsung bangun, ngebuka sleting tenda. Jaka kaget bukan main. Posisi tenda mereka berada persis di pinggir jalan. Jaka langsung ngebangunin nih dua temennya. Dani sama Adam nggak kalah kaget ketika tahu tenda mereka tuh udah ada di pinggir jalan. Segera tuh mereka ngeberesin semua alat pendakian dan mulai deh milih arah. Kita mau arah yang agak turun apa yang naik. Mereka jalan tuh udah di jalan raya hitungannya. Agak nggak masuk, bukan agak lagi ya, emang nggak masuk akal gitu ya. Yang tadinya mereka ngedirin tenda di gunung, sekarang tendanya ada di pinggir jalan raya. Nah begitu mereka jalan, milih-milih kiri apa agak turun apa agak naik, mereka milih yang agak naik gitu kan. Begitu mereka jalan nggak begitu jauh, ternyata mereka baru sadar posisi mereka nggak jauh tuh dari rumah si Abah. Mereka segera jalan menuju ke rumahnya si Abah dengan keadaan jalan yang udah terseok-seok lah, dia bilang udah lemas apa segala macam, belum makan juga kan. Begitu sampai rumah si Abah nih, jika cerita Abah seperti udah tahu apa yang mereka lakuin, apa yang mereka alamin gitu kan. Abah langsung kasih makan dulu. Wah langsung deh tuh makan. Udah beres makan, si Abah kayak yang nyindir pakai bahasa Sunda yang artinya ya kurang lebih, tumben campingnya agak lama, biasanya semalam udah turun kata dia gitu kan. Si Jaka ngejawab, iya bah ada sedikit kendala di atas kata dia. Abah jawab lagi nih, ketemu kata dia. Apa yang dicari kata dia. Si Jaka kaget dong, kok si Abah tahu nih kalau kita nyari sesuatu, dia bilang itu. Ya udah kepala malu, dia bilang enggak bah, maafin ya bah, kita bertiga salah, dia bilang gitu kan. Kita nggak bakal kayak gitu lagi itu si Jaka tuh ngomong ke si Abah. Si Abah cuma ngomong iya, jangan diulangin ya, untung aja bapak ngizinin Abah buat bantu kalian. Gimana cerita yang ngebawain barusan? Agak bikin penasaran ya, siapa sosok bapak yang dimaksud sama omongan si Abah ini. Gue nanyain senior gue itu, ya dia juga nggak tahu siapa sosok bapak yang diomongin si Abah ini. Buat kalian, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gua Riko Kobe dari HS Story 666 pamit.